adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran. Pada video ini kita akan membahas pembelajaran pertama dari tema 1 subtema 2. Baik adik-adik, pada pembelajaran 1 ini ada 3 muatan yang akan kita ulas, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mendengarkan teks laporan, kemudian menemukan ide pokok. Kemudian untuk muatan IPA yaitu mengetahui atau mengklasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Kemudian tujuan pembelajaran dari IPS adalah mengetahui atau dapat menyebutkan kehidupan ekonomi ASEAN. Baik adik-adik, kita langsung saja ke pembelajaran untuk muatan IPA. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini bisa dilakukan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang diawali terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, di mana individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Baik, adik-adik belajar perkembangbiakan secara generatif itu terbagi menjadi ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan opovivipar bertelur melahirkan. Kita bahas yang pertama, ovipar atau bertelur. Sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua. Ada namanya pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal yaitu terjadi di dalam tubuh induk betina, contohnya ayam dan bebek. Dan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya pada ikan dan katak. Berikutnya, ciri-ciri hewan ovipar umumnya adalah tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya hingga menetas, dan tidak menyusui anaknya. Nah, berikut ini adalah contoh hewan ovipar di mana katak jantan yang lebih kecil berada di atas katak betina untuk merangsang katak betina untuk bertelur. Telur yang dikeluarkan bisa mencapai 20.000 butir. Katak jantan akan mengeluarkan sperma dan membuahi telur katak betina. Adik-adik, sekarang kita ke ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan, yaitu memiliki daun telinga, anak dibesarkan oleh induknya, dan memiliki kelenjar susu. Berikutnya, opovivipar bertelur dan melahirkan, di mana pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur, di mana zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Contoh hewan opovivipar adalah kadal, iguana, beberapa jenis ular, ikan hiu, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ternyata hewan juga berkembangbiak secara vegetatif loh, bukan hanya tumbuhan saja. Kita simak ya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif itu cara reproduksinya tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina atau tidak kawin. Nah, contoh hewan-hewan yang tidak kawin ini seperti amuba, yaitu dengan cara membelah diri, di mana
Biasanya membelah diri ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Berikutnya tunas. Jadi perkembangbiakan dengan cara tunas ini contohnya adalah hidra dan anemon laut, di mana tunas ini muncul dari bagian tubuh induknya pada bagian samping. Kemudian tunas-tunas ini tumbuh dewasa dan memisahkan diri. Berikutnya fragmentasi. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara memutuskan dirinya, dan kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh dan menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing pipih. Contoh berikutnya adalah partogenesis, di mana partogenesis ini adalah hewan yang terbentuk dari telur tapi tanpa peleburan sel kelamin. Contohnya adalah lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Nah, adik-adik, tentu kalian sudah tahu kan hewan-hewan di layar ini adalah contoh hewan yang bertelur namun menyusui. Contohnya adalah platypus, landak pemakan semut. Nah, adik-adik, sekarang perbedaan secara umum bertelur dan melahirkan. Di mana bertelur? Yang pertama kita bahas bertelur dulu ya, ovipar. Di mana ovipar ini langsung mengeluarkan telur. Janin tumbuh di dalam telur. Cadangan makanan janin dari telur, individu baru muncul dari dalam telur yang menetas. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki bulu atau rambut, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Berikutnya melahirkan atau pipipar, di mana ciri-cirinya adalah mengandung anaknya dalam rahim. Janin tumbuh di dalam rahim. Cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Individu baru dikeluarkan dari rahim ibunya, memiliki daun telinga, memiliki bulu atau rambut, memiliki kelenjar susu, dan tentunya menyusui anaknya. Baik adik-adik, Pak Guru rasa cukup penjelasan tentang perkembangbiakan hewan, dan ini adalah tugas pertama kalian. Tulis di buku tulis kalian, kemudian kirim hasilnya ke Pak Guru. Nomor, nama hewan, dan cara berkembangbiak. Adik-adik sebutkan 10 nama hewan dan cara perkembangbiakannya. Sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia, di mana adik-adik nanti akan membuat simpulan dari sebuah bacaan, dalam hal ini teks laporan. Baik, siapkan alat tulisnya ya. Pak Guru langsung ke materinya. Judulnya adalah beruang madu. Beruang madu. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan memiliki bobot 50-65 kg. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengkonsumsi madu sesuai namanya, tetapi juga beragam buah dan tumbuh-tumbuhan pada hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Setelah adik-adik membaca atau mendengarkan dua teks tadi, adik-adik di sini menentukan ide pokok paragraf dari kedua paragraf tersebut. Setelah itu adik-adik langsung membuat kesimpulannya, yaitu dengan menggabungkan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke muatan yang ketiga, yaitu IPS. Tentunya masih ingat kan gambar yang ada pada layar ini? Ya, ini adalah gambar bendera-bendera ASEAN dan simbol atau lambang dari ASEAN. Nah, yang kita bahas adalah dari segi kondisi ekonominya. Kita lanjut saja. Indonesia, kegiatan ekonomi Indonesia sebagian besar yaitu di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Indonesia juga melakukan ekspor. Berikutnya, Indonesia itu mengembangkan perkembangan ekonomi pada sektor minyak dan gas bumi juga.
Selain itu, Indonesia beserta dengan Malaysia adalah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia, kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya adalah bertani, industri, pertambangan, dan kehutanan. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Malaysia juga memproduksi kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia yang diperdagangkan di dunia internasional. Singapura, di mana Singapura ini adalah negara yang paling maju di ASEAN. Kegiatan ekonominya bertumbuh pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik, di mana ekonomi yang dilakukan pada negara Filipina adalah pertambangan dan juga industri selain pertanian. Kamboja, di mana mata pencaharian penduduk Kamboja sebagian besar adalah bertani, dan hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Penduduk Kamboja juga melakukan usaha di bidang pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah bertani. Hasil pertanian Kamboja yaitu padi dan karet. Berikutnya Laos. Sama seperti dengan Kamboja, kegiatan pertanian di Laos adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan, yaitu di sepanjang aliran Sungai Mekong. Dan hasil utama dari pertanian Laos adalah padi dan jagung. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati juga oleh Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Dan sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Berikutnya Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah bertani. Selain itu juga ada berkebun dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain pertanian, masyarakat Myanmar juga bekerja pada sektor perkebunan dan pertambangan. Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan dijuluki lumbung padi ASEAN. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata, di mana keunikan dan bangunan budaya menjadi daya tarik untuk sektor pariwisata. Selain pertanian, sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, serta industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam adalah pertanian dan perikanan. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya adalah usaha di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Setelah pulih dari Perang Vietnam,
negara ini mulai berkembang dalam sektor ekonomi, di mana pariwisata dan turisme sangat mendukung di sektor ekonominya. Nah, adik-adik, ini adalah gambar diagram Venn sama dengan pembelajaran sebelumnya. Sini adik-adik akan diminta menyebutkan dua buah negara. Sekali lagi, dua negara saja diisi. Kemudian yang ditulis pada diagram Venn adalah kegiatan ekonomi penduduk dari negara-negara yang adik-adik tulis. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan tugas yang ketiga. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran dari Pak Guru tentang pembelajaran pertama, tema 1, subtema 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.